Filosofi Pendidikan Indonesia. Praktik yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Kelompok 5 Dewi Sartika. 1. Jamilatul Rohmah. 2. Ma'rifatul Mubarokah. 3. Adelia Latifah. 4. Siti Lailatul Fadilah. 5. Kamila Fatah. 6. Sinta Nuria. Praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pendidikan pada masa kolonial Belanda terpaku pada ideologi bangsa Belanda. Pendidikan hanya diberikan untuk kaum bangsawan dan calon pegawai-pegawai. Pendidikan untuk rakyat hanya memberikan pendidikan menulis, membaca, menghitung seadanya. Kaum bangsawan yang memperoleh pendidikan akan dijadikan pegawai dalam perusahaan bangsa Belanda demi memperoleh keuntungan. Pendidikan pada masa Jepang. Jepang memberikan pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk berperang. Masyarakat diajarkan gotong royong untuk membangun pertahanan untuk perang. Selain itu, untuk mengumpulkan hasil alam untuk bahan pangan perang. Sesudah kemerdekaan, fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia merdeka yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan yaitu untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. 1. Rakyat Indonesia berhak dan telah mendapatkan pendidikan, namun kualitas pendidikan yang belum merata. Masih ada ketimpangan pendidikan di pedalaman dan perkotaan. Faktor tidak meratanya pendidikan yaitu fasilitas sarana dan prasarana, akses, dan kualitas. 2. Sekolah profesi sudah banyak di Indonesia, bisa diraih secara bebas oleh rakyat Indonesia. 3. Pendidikan yang didapat oleh rakyat Indonesia menjadi bekal untuk menggapai cita-cita. 4. Pendidikan saat ini menilai intelektual dan adanya pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Model-model pendidikan saat ini yang dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. 1. Model pembelajaran STEAM. 2. Model environmental learning. 3. PBL atau Problem Based Learning. 1. Model pembelajaran STEAM. Pembelajaran yang dimana peserta didik bebas berkreasi dalam sebuah pemecahan masalah atau menemukan pemecahan masalah. 2. Environmental learning. Pembelajaran dengan peserta didik diberikan kebebasan dalam memanfaatkan lingkungan dan mengeksplor pengetahuannya melalui lingkungan sekitar. 3. PBL, pembelajaran berbasis proyek untuk melakukan investigasi mendalam pada suatu topik. Model pendidikan yang dapat melepas belenggu dan kemerdekaan peserta didik. Pembaharuan kurikulum yang dimana kini mengimplementasikan kurikulum merdeka. Penerapan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, penerapan nilai-nilai karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi yang kami sampaikan. Salam dan bahagia.